Kalau kamu mentalnya kere, aji mumpung, mentalmu miskin, ditraktir orang makan mau, selalu mau. Kamu gak pernah mau traktir orang. Saya kasih tahu, kaya miskin orang itu di hati, bukan banyak duitnya. Orang mungkin gak banyak duit, tapi dia gak mental gratisan. Dia mau berkati orang juga. Amen. Kalau kita rendah hati, kita akan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Mari kita belajar untuk saling rendah hati. Markus 9 ayat 50. Markus 9 ayat 50. Baca sama-sama. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saya akan khotbah tentang nilai-nilai dalam komunitas. Dalam berkomunitas kita perlu sekali punya nilai-nilai yang kita pegang. Dan dalam ayat ini ada 3 hal yang menjadi nilai dalam berkomunitas. Yang pertama, hidup kita harus berguna bagi sesama. Garam kalau nggak asin akan jadi hambar dan nggak ada gunanya. Yang kedua, hidup kita harus punya kasih. Kita harus selalu punya garam, yang artinya kita harus selalu punya kasih. Salah satu nilai yang sangat-sangat dan paling penting dalam berkomunitas adalah kita mesti punya kasih. Kita harus hidup dalam damai dengan satu dengan yang lain. Yang mengerti katakan amin. Pagi hari ini saya akan fokus kepada hidup berguna bagi sesama. Nilai berkomunitas yang paling penting adalah kita menjadi berguna bagi satu sama lain. Matius 5 ayat 13 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau kita hidupnya nggak berguna bagi sesama, bagi komunitas, kita akan dibuang orang. Visi gereja ICI adalah melahirkan orang-orang percaya yang dewasa di dalam iman dan hidup melakukan firman dan hidup berdampak bagi keluarga, bagi dunia pekerjaan, kota dan bangsa. Nah, salah satu yang paling penting dalam esensi gereja ICI adalah bagaimana hidup kita tuh jadi dampak, jadi berkat. Kita harus jadi komunitas orang percaya yang menghidupi apa yang kita percayai. Blessed to be a blessing. Kita adalah garam dan terang dunia. Katakan, aku adalah garam. Aku adalah terang. Pertanyaan saya pagi hari ini, apakah hidup Anda berguna bagi keluargamu? Apakah hidupmu berguna bagi dunia pekerjaan, bagi perusahaan di mana Anda berkarya? Apakah hidup Anda telah berguna bagi kota dan bangsa? Kata saling menjadi sangat penting dalam kehidupan berkomunitas. Yesaya 41 ayat 6 berkata gini, yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Di dalam berkomunitas penting punya kata saling. Saling menguatkan, katakan amin. Saling berbagi, katakan amin. Saling memberi, katakan amin. Saling menolong, katakan amin. Saling melengkapi, katakan amin. Saling mengisi, katakan. Saling mendoakan. Saling memperhatikan. Ini yang harus kita punya, kata saling. Bukan yang sebaliknya, saling merugikan, saling menjatuhkan, saling memanfaatkan, saling membicarakan. Di dalam komunitas ada rasa saling percaya. Karena itu kita nyaman di sebuah komunitas, karena kita bisa jadi diri sendiri dan kita bisa cerita apa aja ke teman-teman kita. Anda harus bijak untuk membedakan siapa yang benar-benar mengasihi Anda dan peduli sama Anda. Bukan hanya sekedar kepo aja. Karena teman yang sungguh-sungguh mengasihi kita akan bersuka cita di dalam kesuksesan kita dan akan menangis di dalam kegagalan kita, bukan sebaliknya. Amen. Bagaimana kita bisa jadi berguna di dalam komunitas? Yang pertama, mari saling berfungsi, bukan cari posisi. Kita lihat dalam perikop Matius 20. Judul perikopnya saya mau baca. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes. Lalu ditambahkan di situ, bukan memerintah melainkan melayani. Kita baca sama-sama ayat 20 sampai 21, lalu lompat ayat 25 sampai 28. Sama-sama yuk. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya dan meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ayat 25.
Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan, katakan amin. Orang tuh lebih suka punya posisi. Kenapa? Karena punya kuasa untuk memerintah. Dihormati, direspek, dihargai, didengar pendapatnya. Karena itu orang lebih suka punya posisi. Tetapi bukankah tidak semua dari mereka yang punya posisi berfungsi? Yesus memberi teladan. Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bicara soal apa? Berfungsi lebih penting daripada sekedar punya posisi. Ketika Anda dilayani, bicara soal Anda punya posisi. Tapi ketika Anda melayani, itu bicara soal Anda berfungsi. Yang mengerti katakan amin. Nah, bagaimana kita di dalam komunitas, dimanapun kita berada, kita bisa berguna. Kita harus berfungsi sesuai dengan karunia yang dipercayakan Allah dalam hidup kita. Setiap kita ini punya karunia dari Tuhan. Kita punya potensi, talenta, kelebihan, pengurapan, apapun bahasanya, yang harusnya dipakai untuk jadi berguna bagi sesama dan kerajaan Allah. Amin. Tuhan berikan kita karunia supaya kita bisa hidup berguna. Di dalam komunitas harusnya karunia yang kita miliki itu kita pakai untuk saling mengisi, saling bersinergi, saling menciptakan karya bersama-sama. Kita akan jadi berguna ketika kita berfungsi dengan maksimal sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Masalahnya begini, seringkali orang gak ngerti karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Orang lebih peduli kepada posisi daripada fungsi. Anda punya berbagai kelebihan, saya percaya. Saya pernah sharing bahwa di dalam hidup saya punya talenta menyanyi. Karena itu dari saya SD, guru suka suruh saya nyanyi di panggung ketika acara-acara sekolah. Bahkan ketika saya melayani di awal-awal saya SMA dan bahkan kuliah, saya melayani sebagai singer dan worship leader. Pernah punya posisi sebagai worship pastor. Saya ngelatih choir, ngelatih worship leader dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya saya menemukan bahwa saya tidak berfungsi maksimal sebagai penyanyi. Orang yang tidak mengerti karunia yang terkuat yang Tuhan tanam dalam hidupnya, gak akan berfungsi maksimal. Bayangkan kalau saya maksa mau nyanyi sampai hari ini, mungkin saya gak akan pernah menemukan karunia yang Tuhan taruh dalam hidup saya, yaitu berkhotbah. Perlu seorang Yohanes Kristianus yang Tuhan kirim dalam hidup saya, untuk pecut saya dalam tanda kutip, untuk paksa saya berkhotbah. Waktu kami pacaran, saya sering dapat pewahyuan dari Tuhan. Tiap kali saya baca firman, selalu dapat pewahyuan. Saya bingung, makanya saya kalau baca Alkitab gak bisa ngikutin renungan Alkitab 1 tahun. Pasti ketinggalan. Kenapa? Karena target menghabiskan Alkitab 1 tahun itu kan bacanya banyak. Sementara kalau orang yang sering dapat pewahyuan, baca sedikit merenung. Baca sedikit merenung. Ini sebenarnya yang terbaik. Karena firman itu bukan dibaca tapi direnungkan. Dikunyah bahasanya. Anda pulang ini, Anda renungkan ayat mana yang tek di hati Anda. Dan Anda renungkan maksudnya apa. Nah, setiap kali saya merenungkan firman, saya selalu dapat pewahyuan. Dan saya tidak menyangka bahwa tidak semua orang dapat itu. Jadi saya sharing di mobil dengan pacar saya waktu itu. Saya bilang, Jo, aku dapat tentang ini. Saya share sama dia. Dia merenung. Saya bilang, pakai ya buat khotbah ya. Jadi saya kasih dia bahan-bahan khotbah. Ketika di Australia juga begitu. Karena saya worship pastor. Jadi saya kasih ke youth pastor kami. Jo waktu itu pegang departemen misi dan youth. Saya bilang, Jo, ini Jo, khotbahin Jo. Saya dapat ini. Saya kaya dengan inspirasi. Lalu saya tidak mau khotbah. Karena saya pikir, siapalah saya gitu. Gak mengerti karunia. Lalu kemudian mulai diberi mimbar oleh pimpinan, saya mulai khotbah dikit-dikit. Lalu
saya mulai pulang ke Indonesia karena panggilan untuk Indonesia. Nah di situ saya enggak pelayanan sampai tahun 2008. Awal-awal saya pulang ke Indonesia, gereja-gereja sempat minta saya mimpin pujian. Bayangin masih mimpin pujian. Akhirnya Jojo bilang gini sama saya. Ini ada gereja tanya, Pastor Jojo, istrinya bisa khotbah nggak? Saya jawab, bisa. Akhirnya suami saya bilang gini, besok-besok saya berangkat, kamu ikut ya. Biasa, mamah baru punya baby, jawabnya apa? Kasihan anak-anak. Klise. Saya nggak mau. 2 tahun saya bertahan di rumah, ngurus anak aja. Kan kalau mimpin pujian di Jakarta-Jakarta aja gitu. Akhirnya satu kali, saya ditegur Tuhan, lewat khotbah hamba Tuhan. Kemudian saya ditegur sama mentor saya. Akhirnya saya menyerah. Saya pergi khotbah pertama kali saya ingat ke Makassar. Take off dari Jakarta, saya nangis Bombay. Belum ada nangis India, jadi saya nangis Bombay ya. Sedih banget tinggalin baby saya kembar. Waktu itu usia 2 tahunan, waktu saya tinggal. 2,5 tahun. Di pesawat saya nangis, tapi saya ikut maunya Tuhan. Saya mulai khotbah di Makassar pertama kali, awal 2008. Kemudian Jojo mulai jadwal saya. Makin banyak gereja yang minta. Akhirnya nggak pernah berhenti khotbah sampai di titik terakhir 2019 saya burn out karena saya khotbah tiap hari. Sehari bisa 2. Oh duitnya banyak, trust me. PK terus. Tapi capek luar biasa. Khotbah tuh udah kayak khotbah, oh siap. Udah lancar banget. Tapi punya gereja saya kasih tahu jadi gembala. Stres kalau mikirin khotbah. Soalnya apa? Sekarang udah online. Kalau khotbah sama ketahuan. Dan jemaat karena rajin dengerin khotbah tiap minggu, tahu aja kalau saya khotbah sama. Jadi mau nggak mau khotbahnya harus baru. Hari Minggu 2 kali ibadah saya khotbah 2 khotbah berbeda. Bayangin berarti seminggu 2. Sekarang 3 kali ibadah. Hari ini saya khotbah. Berarti 3 khotbah berbeda. Seminggu saya khotbah bisa 5 ibadah. Jadi Selasa, Rabu, kemarin ada Selasa malam, Rabu. Berarti saya khotbah 1 minggu 5 khotbah berbeda. Bayangin tuh. Untung saya nggak gundul sampai hari ini. Tapi saya kasih tahu, saya menikmatinya. Meskipun stres ya, stres gini. Karena kita nggak mau ngajar yang bukan dari Tuhan, kan gitu. Materi khotbah itu kan nggak asal ngecap. Roh Kudus taruh apa, lalu kita renungkan, kita siapin berjam-jam, berhari-hari. Saya kayak orang mau ujian, tiap kali mau khotbah saya belajar lagi. Jadi stres, tetapi saya sangat menikmatinya. Saya looking forward ketemu Anda tiap hari Minggu, you know that? Dan saya sangat bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Karena saya mengerti karunia yang Tuhan tanam dalam hidup saya, bukan nyanyi. Kalau saya ngotot mau nyanyi, malu saya sama Cika. Malu saya sama Novi. Paling mereka gak berani suruh saya berhenti nyanyi, benar gak? Kan ada gembala tuh yang di kursi aja pegang mic ikut nyanyi, betul gak? WA-nya nyembah dia ikut mimpin dari kursi, benar gak? Ada aturan main dalam, saya kan sekolah Hillsong. Preacher preach, worship leader sing, udah. Yang WL jangan banyak ngomong, itu bagian gue. Yang pengkhotbah jangan banyak nyanyi, itu bagian WL. Jadi kita udah tahu aturan mainnya. Dan saya jadi lega, kenapa? Karena kalau saya nyanyi malu-maluin. Lebih baik saya khotbah. Well, kalau Anda ingin berguna dalam komunitas, Anda mesti ngerti karunia yang Anda punya. Banyak orang yang gak ngerti karunia, maksa. Carinya posisi, tampil di depan, itu lebih keren. Betul gak? Yang jadi pendoa syafaat sama konselor dikit. Sekolah minggu apa lagi? Paling susah cari guru sekolah minggu. Tapi kalau yang di panggung ini, sorry to say, ngantri yang mau pelayanan. Kita harus ngerti karunia. Supaya kita berfungsi maksimal dan hidup kita berguna. Roma 12 ayat 4 berkata, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, katakan amin. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Yang artinya apa? Dengan karunia yang Tuhan berikan, kita harus pakai untuk saling melayani satu sama lain. Kita harus berada di tempat yang tepat dan kita harus bersama dengan orang-orang yang tepat. Jangan sampai Anda berada di sebuah komunitas yang Anda tidak dibutuhkan di situ. Udah terlalu banyak orang hebat, lalu Anda cuma jadi aksesoris buat apa? Pilihlah komunitas di mana hidupmu bisa berguna dengan karunia yang Tuhan tanam dalam hidupmu. Yang mau katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita jadi berguna
saling melayani dengan kerendahan hati. Saya rasa Yesus memberi teladan terbaik ketika dia berkata, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saya rasa tidak ada contoh yang lebih keren dari ini. Bahwa Raja segala raja datang ke dunia, lahir dan mati untuk kita. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, kata firman Tuhan. Kalau kita mau hidup kita berguna, kita harus melayani dengan kerendahan hati. Saya kasih tahu, meskipun kita hebat, tapi kalau kita sombong, kita nggak berguna. Katakan amin. Saya pernah punya staf yang cerdasnya luar biasa, kreatifnya luar biasa, tapi sombongnya luar biasa. Suka merendahkan saya, suka kurang ajar sama saya. Pada akhirnya nggak ada kepake. Dia mau pergi enggak, saya tahan, silakan. Monggo, pintu terbuka lebar, go ahead. Sometimes orang yang merasa hebat, terlalu sombong untuk tetap tinggal sama-sama kita. Mereka merasa gini, gue gak butuh elu. Gue keluar dari sini banyak yang mau terima gue. Wah, ada 3 kali dalam hidup saya ketemu staf yang kayak begitu. 4. Sombongnya minta ampun. Pernah 1 kali, gara-gara sombong, dia bilang gini sama saya. Gaji yang Tangan Pengharapan kasih saya itu, kalau saya keluar dari sini, saya bisa dapat sama di tempat lain atau lebih besar. Oh monggo, saya bilang, silakan. Abis itu dia setengah mati dapat kerja. Makanya orang gak boleh sombong, amen. Orang hebat kalau tengil gak ada gunanya. Only humility that can bring great people together. Hanya kerendahan hati yang bisa membawa orang-orang hebat untuk bekerja sama. Mari miliki kerendahan hati untuk saling menghargai kelebihan masing-masing. Dan kerendahan hati untuk menerima kekurangan masing-masing. Seringkali di dalam komunitas kita nggak rendah hati. Kita bisa terima kelebihan orang, tapi kita nggak bisa terima kekurangan orang, itu sombong. Orang yang nggak bisa terima kekurangan orang lain, merasa diri lebih benar dan lebih baik, setuju? Lihat suami istri, ketika Anda nggak saling rendah hati, apa yang Anda katakan pada pasanganmu? Gue bisa hidup tanpa lu. Gue akan lebih happy kalau gue nikah sama orang lain dan bukan lu, gitu kan? You feel better. Anda merasa Anda lebih baik. Saya kasih tahu, dia nggak nikah sama Anda pun dia akan hidup lebih baik. The other way around. Jadi kita nggak bisa sombong. Saya nggak bisa bilang kalau saya nikah sama orang lain dan bukan Jojo, saya akan lebih happy, nggak bisa. Kemarin saya ngomong sama anak saya gini. Saya bilang, Chloe Zoe, kayaknya kalau mama mati duluan, papa sih nggak bakal kesepian. Jangan-jangan kawin lagi cepet banget, saya bilang. Soalnya saya bilang, papamu mah temennya banyak. Nggak pernah kesepian, dia kayak punya dunia sendiri gitu loh. Nggak ada saya juga dia nggak sepi. Tapi kalau saya sampai amit-amit nih, knock on the wood, no Lord, Jojo mati duluan, saya bisa kesepian abis. Kenapa? Karena saya orang yang gak gaul. Teman saya itu teman Jojo. Can you imagine kalau Jojo gak ada? Siapa mau berteman sama saya? Sepi banget kayaknya gue. So you live long. Haleluya. Kalau aku meninggal kamu nikah cepat. Saya mau nanya lagi nanti. Awas loh. Ntar gue rahasia, gue bikin surat warisan, bini lu gak dapat apa-apa. Gak apa-apa ya. Ini semua perempuan pasti gitu kan. Enak aja gue yang kerja keras, dia yang enjoy. No way. Tuh muka udah gue kasih serum tiap hari. Kenceng-kenceng gue yang nikmatin, jangan orang lain. Roma 12 ayat 5. Kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi mau gak mau, kalau kita gak rendah hati, kita gak akan bisa kerjasama. Pada kenyataannya, kita akan jadi berguna ketika kita bisa kerjasama. Amin. Bayangin nih, Anda punya orang hebat. Misalnya, disuruh, oke. Kalau orang rendah hati itu akan nanya gini, saya bisa bantu apa? Tapi kalau dia terlalu merasa hebat, kita bilang gini, oke, kamu tolong bantu di bagian situ ya. Dia bilang, apa? Di bagian situ? Kok gak tahu saya tuh bisanya apa? Wih, sombong sekali. Saya gak level yang segini, ngeri. Orang kayak gini, berguna gak kira-kira? Gak berguna. Roma 12 ayat 10 bilang, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam apa? Memberi hormat. Saling mendahului. Artinya memberi hormat, menghargai orang lain, bukan cari hormat buat diri sendiri. Kalau kita mau berguna, kita harus rendah hati. Kita saling membutuhkan. Amen. Saya nggak bisa sombong, saya nggak bisa bilang, gereja online itu mulainya di mana? YouTube gue, gitu. Tengil banget. Tanpa staff saya waktu itu namanya Hans.
yang bantu saya set up YouTube Henny Kristianus. Tanpa dia yang videoin saya meskipun sambil main game. Dan ngeditin video saya. Dan bikin thumbnail-thumbnail aneh ya. Ngerubah judul-judul khotbah saya. Mungkin orang gak akan follow juga. Kebetulan aja Tuhan yang promosi, tapi Tuhan pakai orang lain. Untuk menolong kita. Kita gak bisa sombong. Saya nih gaptek. Hans inilah yang pertama kali nolong saya. Sebenarnya ulang tahun Ici ini saya bilang, Hans bisa gak datang? Dia bilang, saya tinggal di Bali Bu, kerja. He's a very good guy. Saya percaya bahwa kita harus belajar seperti Yesus. Matius 11 ayat 29, Yesus berkata, belajarlah daripadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Orang yang lemah lembut itu bukan lemah. Tapi dia bisa menguasai dirinya dengan kuasa yang dia punya. Kalau orang tuh mau rendah hati, dia mau ditegur, katakan amin. Mau terima masukan dari orang lain, katakan amin. Mau diajar, dibimbing, dididik, dibentuk, itu gak enak. Tapi kalau rendah hati, kita akan jadi lebih baik. Karena gak ada orang yang gak butuh dibimbing. Kalau kita rendah hati, kita akan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Mari kita belajar untuk saling rendah hati. Yang terakhir, bagaimana supaya hidup kita berguna di komunitas. Mari saling jadi berkat, bukan jadi beban. Katakan, saya harus jadi berkat. Dalam hidup berkomunitas kita gak boleh jadi beban, tapi kita harus jadi berkat. Baca sama-sama, 2 Tesalonika 3 ayat ke-6. 3, 2, 1. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kami terima dari kami. Ayat 7. Sebab kamu sendiri tahu bahwa kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ayat 9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Lihat baik. Salah satu poin yang paling penting dalam hidup berkomunitas supaya hidup kita berguna adalah kita gak boleh jadi beban buat siapapun. Jangan punya mental aji mumpung. Katakan, saya gak boleh aji mumpung. Jangan memanfaatkan kebaikan teman. Jangan memanfaatkan kepercayaan teman. Tuluslah dalam hubungan. Saya kasih contoh ya, yang real ya. Jangan muka gratisan. Jangan maunya ditraktir terus sama orang. Jangan maunya diskon-diskon. Saya udah sering khotbah ini. Kalau Anda belanja sama temenmu, sesama komunitas, jangan minta gratis, malu-maluin. Harusnya kita saling menolong, bukan saling merugikan. Amin. Harusnya kita bayar lebih supaya kita memberkati. Saya nggak sama temen aja, maaf ya. Yang saya nggak kenal nih, dia jualan online. Dia bilang, Kak, totalnya 161. Saya transfer 165. Oh, terima kasih ya, Kak. Kenapa sih uang 4.000 aja pelit gitu? Berkati. Sama temen loh. Pren, 20% ya pren. Apaan lo? Cas lebih yang kayak gini. Harusnya kita punya mental jadi berkat. Jangan ngerugiin orang. Jangan diajak makan sama orang kaya. Kita serakah. Wow. Udah, pesan. Dia banyak duit, pesan. Saya kasih tahu ya. Jemaat Ici, pengerja Ici, jangan muka gratisan. Jangan aji mumpung. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 23 ayat 1. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, bicara orang kaya, orang besar, punya nama besar, punya jabatan. Perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu. Bila besar nafsumu, artinya jangan serakah, kuasai dirimu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Orang akan menilai kamu dari cara kamu makan. Kalau kamu mentalnya kere, aji mumpung, mentalmu miskin, ditraktir orang makan, mau, selalu mau. Kamu gak pernah mau traktir orang. Saya kasih tahu, kaya miskin orang itu di hati, bukan banyak duitnya. Orang mungkin gak banyak duit, tapi dia gak mental gratisan. Dia mau berkati orang juga. Amen. Saya ditraktir makan sama donatur, saya rebutan bayar, saya bayar. Yang ngajak saya makan orang kaya, saya berebut bayar. Sama Jojo juga. Malu makan gratis terus. Amen. Saya paling pantang ditraktir-traktir itu malu. Bukan kita sombong, tapi saya gak mau dibilang, tuh hamba Tuhan muka gratisan. Tuh gak mempermuliakan nama Tuhan. Saya ajarin anak asrama, saya omelin kemarin di grup. Mulai malam ini, gak ada yang boleh ikut pengerja atau jemaat pergi makan. Mama sudah kasih kalian makanan cukup. Jangan kayak orang gak pernah dikasih makan, saya bilang. Malu saya. Udah jam 10 malam, diajak pergi makan, mau. Saya bilang, bukannya kamu baru makan. Nanti orang bilang, Bu Henny gak kasih makan. Padahal itu anak asrama udah makan kekenyangan. Segala makanan udah dikasih. Tiap hari makan daging. Apa yang kurang?
Ojo ulang tahun, nasi tampah, apa itu? Yang tumpeng, ayam bakar, rendang, telur, apa terek, semualah lengkap. Gak ada yang makan, saya kasih ke asrama. Bayangin, gitu loh gak dimakan, pergi makan sama orang. Kan marah aku. Jangan punya mental gratisan. Saya bilang, kenapa gak bilang sama orang itu, thank you om, saya sudah makan. Thank you om, sudah malam, saya harus pulang. Asrama kan jam 10 batasnya, gak boleh pulang lebih dari jam 10 malam. Apa-apaan? Mah, aku diajak makan. Saya bilang, jangan rakus kamu, pulang kamu. Kabur dia pulang langsung. Saya malu loh. Tahu nggak, Chloe, Zoe, Axel dari kecil saya didik apa? Kalau dia ajak makan sama QQ itu koko saya. Koko saya bukan orang miskin. Saya bilang, kamu pegang uang. Satu anak saya kantongin duit. Masing-masing, saya kasih kartu kredit saya. You traktir QQ. Kalau sampai makan apapun, you bayar sendiri. Dan you yang bayarin kalau perlu. Pakai kartu kredit mama. Jadi koko saya suka bingung. Lu apa-apaan sih, dia bilang. Gue mau bayarin anak lu makan, dia gak mau. Dia bilang, mami udah kasih duit. Saya mau anak saya didik dari kecil punya mental memberkati. Jangan muka gratisan. Amen. Salah satu yang paling penting apa lagi? Jangan berhutang dalam komunitas. Hutang merusak hubungan. Jangan memanfaatkan kebaikan teman. Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Dengar baik. Kalau memang kita butuh. Pertama doa. Tuhan Jehovah Jireh sanggup menyediakan segala yang kita butuhkan. Amin. Yang kedua, lebih baik bicara sama pemimpinmu. Pemimpinmu, katakan kamu kerja di sebuah perusahaan. Kalau dia bisa kasih pinjaman, kan bisa potong gaji. Itu hak karyawan. Mengajukan pinjaman. Ketiga, pemimpin rohanimu. Kalau dia bisa tolong kamu, kenapa tidak? Jangan ngutang sama teman jadi omongan. Dengar baik. Amsal 22 ayat 26. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu? Bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali. Satu kali anak leader dari komunitas ICI cerita. Di tempat pekerjaannya dia akrab dengan 3 orang. Salah satu teman baik, bayangin teman baik. Pinjam kartu kredit dia untuk tarik tunai. Akhirnya nggak dibayar dan dia kabur. Bayangin teman baik bisa begitu. Kabur, menghilang dan tidak bisa dihubungin. Akhirnya hutang temannya puluhan juta harus dia cicil dari gajinya. Firman Tuhan berkata, jangan menjadi penanggung hutang. Amen. Orang yang begini, hutang-hutang pasti merusak hubungan. Saya akhiri. Kalau Anda bantu teman dalam komunitas, jangan dibungain. Kalau Anda punya bank, itu lain cerita, itu usaha. Keluaran 22 ayat 25 berkata, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Dalam berkomunitas, udah deh, hindari hutang. Sampai ada yang butuh pinjam uang, jangan dibungain. Berikanlah yang hatimu rela, kalau sampai dia tidak bisa mengembalikan. Itu jadi taburanmu. Amen. Jangan makan bunga, orang udah susah lu bungain lagi. Di komunitas Impact Family, yaitu Komsel Impact Community Indonesia, aturan ini saya terapkan. Tidak boleh saling berhutang. Bahkan di Yayasan Tangan Pengharapan dan di gereja ICI, semua staf dilarang saling berhutang. Kami sudah marah luar biasa, karena ini pernah terjadi. Kurang lebih 4 staf lah di Tangan Pengharapan. Diam-diam meminjam uang teman-teman di kantor tanpa kasih tahu saya, meskipun tahu aturan ini. Akhirnya dia tidak bisa bayar dan dia kabur. Tebak siapa yang bayar? Eke. Kesel kan? Jadi kita keluarkan aturan itu untuk menjaga. Saya tidak mau loh ya jemaat ICI diutangin sama pengerja maupun jemaat lain. Please don't. Kita jangan saling merugikan di sini. Di dalam komunitas pastikan kata saling menjadi kunci. Saling berbagi dan saling memberi, bukan saling memanfaatkan dan saling merugikan. Saya akhiri. Bagaimana supaya hidup kita berguna dalam komunitas? Yang pertama, saling berfungsi, bukan cari posisi. Berfungsilah maksimal sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan. Yang kedua, saling melayani dengan kerendahan hati. Yang ketiga, saling jadi berkat, bukan jadi beban. Yang mau katakan, amin. Kita berdoa, kasih karuniamu memampukan kami untuk menghidupi firman-Mu. Supaya hidup kami jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kalau ICI boleh ulang tahun yang pertama Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, gereja onsite ini boleh Tuhan sertai. Dari 0 sampai hari ini, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.